Kedengaran nggak? Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa karena Engkau mengizinkan kami semua bersama-sama kembali kumpul di dalam Zoom ini. Kami berdoa kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya itu boleh menjadi satu rema dalam kehidupan kami dan kami juga boleh bertumbuh di dalamnya. Bukan hanya sekadar membaca, kami juga boleh menjadi pelaku di dalam firman itu sendiri. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melihat ada kasih karunia Allah di dalam setiap firman yang kami baca. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sebentar Bu. Saya harus buka dulu ya. Kita akan bacanya di 1 Yohanes 1 sampai dengan 3 ya Bu ya. Iya, Bu, betul. Ini tuh ada semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang 6. ya Bu ya. Ada Tujuh, 7 orang. ya, ya. Ah, ah. Tapi nggak ada yang menyimak ya Bu ya. Semuanya bisa berarti. Iya, baca Oke, ya. nah, Mm-mm. berarti kita mulai aja masing-masing 5 ya. Mm-mm. Dimulai dari Ibu Menci, Mm-mm. kemudian Ibu Dede, kembaran saya, namanya sama Ibu kita Bu. Dede. Satu DDP, satu Dede ya. Oke, Ibu Dede. itu, kemudian Ibu Terus, Lampita, ah, Ibu Nur Cahya, ah, Ibu terus, Louis tuh, Ibu Christine bukan ya. ya? Bukan Ibu Louis, Oh beda bukan, lagi. oh beda lagi. Oke, Ibu Louis, kemudian Oh, Ibu Joli, lanjut saya terakhir. ah. Masing-masing Ya, 5 ya. ya. Jadi saya baca ya Bu ya urutannya Boleh, nih boleh. ada di chat Ibu Mensi, Ibu Dede, Ibu Lampita, Ibu Nur, Ibu Louis, Ibu Joli dan Ibu DDP. Oh, DDP langsung. Ibu Ya. DDP. Oke, dia silakan Bu, mulai aja. Baik. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang, ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Ayat 6 sampai dengan 10. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. 2 ayat 1 sampai 5. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa.
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, dan dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita itu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4. Apa berkata, aku mengenal dia tetapi dia tidak menuruti perintahnya. Dia adalah seorang pendusta dan dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Nomor 6. Iya, Ibu Nur. Siapa saya ya? Iya, iya. Tadi siapa Ya, Bu nggak Nur? kedengaran. Iya, Soalnya Ibu nggak Nur Cahya. kedengaran. Ayat 5, Bu ya. Ayat 6, Bu. Oh iya, ayat 6. Nggak kedengaran suaranya di sini. 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia jawab hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia Perintah yang wajib hidup, Bu. ya, Ia ia wajib hidup. barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Amin. Sekarang Ibu Louis ya. Tadi harusnya Ibu Louis dulu atau Ibu Nur dulu sih sebenarnya Ibu Joli. Benar Ibu Nur baru Ibu Louis. Oh, benar ya. Oke. Nanti Silakan. Bu setelah Bu Louis Tambah Bu Eka Bu ya. Eka ya. Boleh. Bu Louis Ibu Louis silakan. Ya, tunggu ya sebentar ya. ayat 11. Bentar dulu, bentar. Iya. 11 ya. Mm-mm. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin. Iya, Bu Eka. 16. Bu Eka langsung Bu Eka. Ayat 16, Bu. Ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Amin. 21 sampai 25. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Sebab apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Amin. Ada Ibu Grace. Ibu Grace mau ikut baca? Saya baru masuk, besok aja. Oke. Saya baca berarti ya ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Anak-anak Allah, ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Oke, dilanjut lagi sama Ibu Menci. Ya, ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita lihat. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tetapi setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Amin. Ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia,
dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Amin. Ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 13, Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia telah di dalam maut. 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Ya. Saya. Iya, Bu. Oke. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yakinlah di hadapan Allah. Yakinkan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Amin. Ibu Nur tadi belum ya? Ibu Nur silakan, Bu. Iya, belum. Kelewat, maaf. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya dan nama Yesus Kristus, anaknya, dan kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Sudah ya? Amin. Amin. Oke, sudah ya. Kita akan dengarkan dulu pujian.
kita tidak terseret ke dalam arus gitu. Tapi bukan berarti kita tidak berteman dengan orang itu, enggak gitu. Kita tetap merangkul, mengayomi semua siapapun itu. Tapi waspada itu perlu supaya apa? Kita tidak terseret dan masuk ke dalam jerat yang membawa kita ke dalam kesesatan ataupun kita sendiri gitu ya berbuat dosa. Itu aja Bu Dede, terima kasih. Oke, makasih Bu Joli. Pada dasarnya kita bersyukur ya Bu Joli ya, karena ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita ya. Luar biasa. Terima kasih berkatnya. Ini saya lihat Bu Eka nih udah mulai siap-siap nih kelihatannya. Bu Eka udah mau bagiin silakan. Atau ada yang lain dulu silakan. Yang lain dulu coba Bu. Ah, yang lain. Bu Nur kayaknya Bu Nur silakan Bu Nur. Ada yang mau dibagiin? Terima aja, Bu. Kenapa? Malam Bu Dede, tadi saya terlambat nih baru masuk. Oh Apa iya, yang Bu Lili. ini Bu, yang mau kita baca atau kita ini kan Bu? Tadi kita udah baca Bu dari 1 Yohanes 1 sampai 1 Yohanes 3 Bu. Bu Lili ada Oh yang mau gitu. disampaikan? Ada yang mau dibagiin? Belum Bu, makanya saya tanya. Itu aja sih Bu, nanti aja Bu. Ah, Biar Oke. yang Berarti lain menyimak belum dulu ya. ya Bu ya. Ya, Oke. kasih Bu Boleh. Dede. Iya, sama-sama Bu. Ada yang mau dibagiin dari ibu-ibu yang lain? Boleh saya Bu? Oh, oke, silakan. Ya, di sini di 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 29. Anak-anak Allah ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi kalau menurut saya ya, jika kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita memelihara hubungan dengan Kristus, kita melekat sama Tuhan, ya seperti ini, kita sharing firman, kita selalu ingat kata-kata Kristus, Tuhan kita, kita menjadi memperoleh keberanian pada saat suatu saat kita sudah selesai di dunia ini atau akhir dari dunia ini kita menghadap Tuhan, ya kita tidak menjadi malu karena kita sudah mengenal Dia pada hari kedatangannya ya, pada hari kita berjumpa dengan Tuhan. Karena di sini saya dapat rema bahwa kalau kita terus melekat sama Tuhan, ya kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dan kita udah nggak ngerasa malu lagi sama Tuhan gitu loh, nggak ngerasa jauh, kayak kita ketemu sama Bapa kita lah gitu, one day nanti gitu sih. Makanya kenapa memang betul perlunya kita berkomunitas seperti ini, kemudian saling sharing firman, kemudian kita juga saat teduh, ya pokoknya kita berhubungan erat sama Tuhan lah, seperti itu yang saya dapat. Terima kasih. Oke, makasih Bu Eka. Jadi sebenarnya ketika kita tinggal di dalam Bapa, itu kan sama dengan Iya, pokok anggur ya. Ketika kita iya, melekat sama pokok anggur itu, maka kita benar-benar memiliki satu DNA yang sama dengan pokok yes, anggur itu. Ketika kita memiliki satu DNA yang sama, berarti kita punya keberanian untuk menyebut dia sebagai Bapak gitu. Kalau kita punya iya, keberanian menyebut dia sebagai Bapak, berarti gak ada lagi rasa takut, rasa malu, karena kita iya, memiliki sama ya, karakteristik yang sama. Oke, iya, makasih Bu Eka ya. Ini di sini iya. ada Bu Yohana udah siap-siap nih. Bu Yohana mau bagiin Bu Yohana. Ditembak Ya, langsung. aku kira jam 7:30 loh. Ah, jam Gak baca 7. lagi. Bener-bener nih. Ini SS aku bikin cuman di silent doang. Gitu. Ya, kita 1 sampai 3 ya. Iya, iya Bu. Nanti ya. Sabar ya, aku coba baca. Oke lah. Sorry, ini saya lagi tadi habis makan gorengan jadi kayak batuk-batuk terus nih. Bu Mensi, Bu Mensi, Bu. Ah, Bu Messi, mana Bu Messi? Mana suaranya Bu Messi? Sama Bu Dede, sama Bu Lampita tuh. Bu, Oke deh, Bu sambil Lui. nunggu Bu Yohana, silakan Bu Messi ada yang mau dibagiin? Dari Ya, senyumannya sudah yakin. mungkin hanya saya mau
baca saja di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, mungkin dari 8 ya Bu. Ini ayat favorit saya sih waktu sebelum saya dibentuk ya Bu ya. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan diri dari segala kejahatan. Itu yang pertama kali saya dibentuk ya Bu. Jadi setiap apa yang pernah saya lakukan di masa lalu itu membuat saya kuat di ayat-ayat ini. Tapi ini bukan ayat ini saja. Dan jika memang ini juga beberapa poin di sana, Tuhan juga mengampuni kita, asal kita juga harus benar-benar berusaha untuk bertobat ya. Jangan karena Tuhan itu adil dan setia, namun kita terus melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita juga harus tahu bahwa iblis juga akan bekerja keras ya ketika kita berbalik untuk dalam kebenaran. Iblis juga dia berusaha keras karena dia juga malaikat terang juga ya dulu ya. Jadi dia juga pastilah dia akan mencari orang-orang yang benar-benar tadinya yang mau kembali kepada Tuhan, dia akan berusaha kuat di situ. Jadi kita harus tetap saya juga ini pelajaran penting dari ayat ini bahwa harus benar-benar kuat belajar dan tidak hanya mengandalkan bahwa Tuhan itu baik, tapi harus menjaga hati diri dan menjaga kekudusan. Terima kasih Bu, mungkin itu saja. Oke. Ya, puji Tuhan, haleluya ya. Jangan pernah mencobai juga ya Bu ya. Kalau memang misalnya kita sudah tahu bahwa kita sudah ditebus, jangan pernah mencobai Tuhan ya. Karena pada dasarnya memang iblis itu ingin merampas apa yang menjadi milik kita. Bahkan kalau ada kesempatan mungkin dia ingin mengambil kita kembali gitu ya. Saya mau bagiin dulu deh ya dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini saya dalam minggu-minggu ini saya lagi benar-benar aware banget gitu ya, amazed banget dengan kasih karunia ini. Luar biasa yang saya dapat mengenai kasih karunia, membukakan saya banyak hal gitu dalam hal kasih karunia. Di sini dikatakan memang kita adalah anak-anak Allah. Itu udah pasti gitu ya bagi kita semua bahwa kita tuh sudah dicap label kita tuh adalah anak-anak Allah, dan itu nggak pernah mungkin lepas gitu ya, label itu nggak pernah mungkin lepas. Nah, kalaupun misalnya dunia tidak mengenal kita, nggak usah takut, karena pada dasarnya dunia juga tidak mengenal Dia. Kalau dunia mengenal Dia, nggak mungkin ada yang namanya penindasan, nggak mungkin ada yang tadi yang Bu Joli bilang saling ngomong sana sini itu ya, kadang-kadang untuk mempengaruhi banyak orang, itu nggak akan mungkin seperti itu. Justru kita di sini dikatakan kalau kita sudah sebagai anak-anak Allah, yang tadi Bu Eka bilang juga, kita harus melekat gitu. Namanya melekat itu, nempel itu bukan disolatif gitu, dan kadang-kadang bisa lepas, tapi melekat itu benar-benar nempel sama pokoknya itu sendiri, sehingga tidak ada keraguan dalam diri kita yang menyebutkan bahwa kita benar-benar anak Allah gitu. Ketika jati diri kita menjadi anak-anak Allah, otomatis yang saya tadi sebutkan DNA kita juga sama dengan Allah gitu. Kita punya keinginan, punya kerinduan yang satu-satunya kerinduan kita itu hanya menyenangkan Allah. Gimana caranya? Bukan lagi menyenangkan diri kita sendiri. Kita pasti ingin melakukan sesuatu yang buat Bapak senang, buat Bapak sukacita gitu. Ada banyak hal sebenarnya yang mungkin harus kita lakukan. Saya terutama gitu ya. Saya mau flashback ke belakang. Kadang-kadang kalau misalnya saya dengar curhatan orang, itu hati tuh suka kebawa gitu. Nah, kalau kita ke bawah, kadang-kadang kalau yang tadi Bu Joli bilang, kalau kita dengar hanya dari satu pihak, kadang-kadang hati kita condong ke orang itu. Tapi ketika kita melihat bahwa, oh, hati-hati, jangan-jangan orang ini ngomporin kita, untuk akhirnya kita terbawa suasana, kadang-kadang untuk menjelekkan orang. Tapi ketika kita misalnya apa namanya, kembali bahwa kita tuh sudah dijadikan sebagai anak Allah, kita bisa menyaring kira-kira informasi ini penting nggak sih buat kita? Kalau misalnya penting, apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan supaya akhirnya kita tidak terkontaminasi gitu. Justru malahan kita bisa mengkontaminasi orang itu supaya akhirnya dia bertobat. Nah, itu yang saya lakukan minggu-minggu ini ya. Saya bersyukur banget, saya dibukakan banget mengenai kasih karunia ini bahwa
jati diri kita itu adalah anak Allah, yang jangan sampai kita terkontaminasi. Hati itu licik gitu ya. Lebih licik katanya daripada segala sesuatu. Kadang-kadang dicutil sedikit gitu, kadang-kadang hati kita sudah mulai muncul aslinya. Tapi ketika kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya it's okay lah. Apapun yang terjadi, anjing menggonggong, kafilah berlalu, kiri kanan mengata-ngatai kita, kita nggak perlu peduli lagi. Karena yang kita tahu, dunia saja tidak mengenal dia. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari Allah. Bahkan di sini yang luar biasa ada tulisannya, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu di ayat yang ke-7. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi ini luar biasa Rema buat saya. Eh, Penekanannya anak-anakku, kita tuh semua anak-anak gitu ya. Jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Itu penyesatan itu mulai muncul dari telinga yang kita dengar, dari omongan yang salah, langsung dicerna di pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, ya udah gitu. Tapi kalau kita mulai keep, jangan jangan dengar saring segala sesuatu, maka kita dikatakan di sini, barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kita kan sedang ongoing ya, masuk ke dalam rencana Tuhan dan masuk ke dalam jalan-jalannya Tuhan untuk kita boleh sama seperti halnya Kristus. Itu sih yang saya dapatkan. Bu Yohana kayaknya udah siap-siap nih, Bu. Silakan, Bu. Sebenarnya Susah. orang dia juga dicucurkan air mata nggak minta dibayar kok, ya kan? Seringkali kan kita hitung-hitungan ya, nolong orang gitu kan. Padahal dia sendiri ngasih darahnya buat kita gitu loh. Coba kalau dia nggak kasih tebusan dirinya ya, bayangin lu sekarang kita mau ngadep Tuhan tuh mesti dengan korban darah kan, katanya pertumpahan darah kan. Coba lu, kita harus kasih kambing seorang satu tuh, kambing berapa harganya sekarang? Coba bayangin Bu Joli, kalau nggak bawa kambing, bawa kerbau. Setiap kita mau Paskah, ayo sibuknya, Bu Jo, saya sibuk cari kambing persembahan dulu buat dibakar buat Tuhan misalnya. Lu bayangin aja tuh satu keluarga berapa kambingnya setahun. Berapa duit kita mau ketemu Tuhan, wih mahal sekali kan. Sekarang kan nggak perlu, cukup duduk dalam kamar, lipat tangan, tutup mata, praying. Udah ketemu. Nah itu, saya bilang, aduh saya nggak mau sia-siain itu lah. Rugi, kata saya. Itu rugi banget. Jadi sekarang kalau dengar masalah orang nyampaikan apa, memang harus disaring. Saya bilang, oh gitu caranya, oke. Perlu sih kita kadang-kala mengklarifikasi dua pihak kayak Bu Joli lakukan itu perlu, karena penting ya. Saya beberapa kali juga dengar pendapat dari satu orang nih. Saat gini, tentang ini. Saya cuma bilang, saya mah konsisten sih. Kalau saya bilang enggak, ya udah enggak. Saya nggak akan ikut gitu loh. Saya dengan sikap tipe orangnya. Kata Tuhan kasih saya dengan gitu. Karena Tuhan kasih saya itu roh yang untuk memang stronger, artinya ya sekali A ya A gitu loh. Nah itu yang kita harus punya ya. Jadi jangan A bisa jadi B ketika dinego gitu loh. Ya kan, wah ini ada negonya dikit-dikit nih gitu. Ketar-ketar ya udah lagi B gitu. Nggak mau saya gitu. Karena Tuhan saya bisa dipentung Tuhan. Gitu aja. Ya, jadi ingat kasih salam sesama. Kita jangan sampai ya mulai malam ini kita komitmen semua ya. Apapun badai yang Tuhan izinkan. Bahkan diterpa dengan fitnah, pembunuhan karakter. Sekalipun, satu hal yang orang itu lupa. Yang tadi pagi saya dapat dari Tuhan. Dia bukan bunuh saya loh. Dia bunuh Tuhan. Jadi kalau kita nih fitnah, dicaci maki orang, ingat ya. Sebenarnya bukan kita yang lagi dicaci maki. Tuhan kita. Dia kan yang bilang, dia menanggung segala dosa kan. Yang memikul salib kita kan, segala sesuatunya kan. Jadi ketika kita ingat itu, jadi kita malah berpikir gini, kasihan sekali itu orang ya. Yang dia bunuh tuh karakternya Tuhan dalam hidup aku gitu. Dia bunuh bukan aku, tapi Tuhan gitu loh. Jadi dia berdosanya tuh bukan sama kita, tapi lebih berdosa kepada Tuhan. Karena kan firman Tuhan bilang apa kata Tuhan? Kita diciptakan serupa dan segambar. Sedangkan kita lagi menuju ke arah kesempurnaan itu kan. Berarti udah jelas dong. Karena kan dia bilang, tadi kan dia bilang, karena aku hidup, bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan bukain lagi. Karena kamu ada dalam pokok anggur, dan akulah pokoknya. Artinya ya,
Oh iya ya, berarti kalau dia pukul saya, yang dia pukul itu sebenarnya bukan kita, tapi dia pukul itu Tuhan. Kenapa kita diizinkan ngalamin itu? Supaya kita nih jaga mulut. Gimana rasanya lu disakitin, jangan lu sakitin orang lagi. Gitu. Oke? God bless. Oke, terima kasih Bu Yohana ya, benar ya. Dengan perbuatan justru kita bisa mengasihi ya. Oke, ini kayaknya ada satu lagi nih. Ada lagi nggak? Ibu Lampita atau Ibu Nur? Ini udah buka mikrofonnya. Ya, enggak, Bu Eka. Oke, silakan. Enggak, Bu Eka, saya hanya mau bilang itu yang tadi Ibu Grace itu teman baru ya, baru mungkin mulai dia baru masuk, baru mengerti Suara ibu apa. kecil. Bulan Pita ini diginiin. Ya, gitu. Kedengar. Jadi Ya. Ibu Grace itu baru ya, orang baru. Jadi agar beliau mengerti bahwa cara kita di sini ini bukan seperti tempat lain kan baca aja gitu ya. Tapi di sini sharing gitu loh. Ibu Grace-nya masih itu ya. Mungkin besok atau lusa. Ya ya Bu ya, itu udah orang baru gitu deh. Oke. Bu, boleh nggak kita temanya sama seperti Ibu Eka? Boleh nggak sih? Kebetulan saya dapat yang sama. Boleh Bu. Boleh, boleh. Jadi sini Bu ya, ketika di sini bilang anak-anak Allah, saya itu Bu bangga sekali loh Bu, jadi manusia, jadi seorang pengikut Kristus. Saya anaknya dan saya punya warisan, iya Bu ya. Ya, saya betul. punya warisan Bu, makanya saya merasa hidup saya itu punya arti yang luar biasa. Karena di hadapan Tuhan ini saya punya nilai yang berharga. Padahal kalau dipikir-pikir ya Bu ya, kita ini hanya seperti debu ya Bu ya. Nggak ada nilainya. Tetapi di hadapan Tuhan kita benar-benar berharga gitu Bu ya. Dan Tuhan itu menginginkan apa? Menginginkan kita melakukan kebenaran dan keadilannya. Jadi supaya kita mengerti, ini loh saya gitu, bahwa dia punya keadilan. Karena kita tahu tuh Tuhan dulu pada zaman dulu sebelum perjanjian baru itu kan dia menerangkan hukum-hukumnya lalu dimasukkan ke hatinya. Beda dengan sekarang kita. Dia mengundang kan, bahkan dikatakan maka sekarang anak-anakku tinggal di dalam Kristus. Jadi Tuhan itu mengundang kita. Artinya kita begitu berharga, Bu. Itu yang saya banggakan atau saya jatuh cinta sama Tuhan. Sehingga sekali Yesus, tetap Yesus. Karena saya anaknya. Saya punya warisan loh, Bu. Warisan dari Yesus gitu. Bu, terima kasih Tuhan berkati. Oke ya, luar biasa sekali Yesus tetap Yesus ya. Sebenarnya ini surat 1 Yohanes itu kan ditulis oleh Yohanes ya. Kita tahu Yohanes itu adalah salah satu muridnya Yesus ya. Dan di sini penekanannya sebenarnya lebih ke mengingatkan kembali kepada kita supaya kita sadar diri. Kita tuh siapa ini statusnya. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak mungkin langsung kita tutup aja ya Bu Joli ya. Ada, saya hitung sampai 3. Biasa kalau guru tuh begitu. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama berdoa, bersyukur untuk hari ini karena Tuhan sendiri yang sudah mengizinkan kita semua bisa mendapatkan pencerahan dari Bu Yohana juga, dari Bu Eka, dari Bu Joli, dari Bu Lampita. Ya, nanti mungkin yang lainnya akan menyusul ya. Karena kita percaya bahwa ketika kita membaca firman Tuhan sama-sama pasti ada rema yang nempel dan itu akan dilakukan oleh kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa dan saya minta dengan hormat mungkin Ibu Eka bisa pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini yang Kau sediakan untuk kami Tuhan. Engkau sungguh sangat baik buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, adakan media ini buat kami, untuk kami saling sharing mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami harus berjaga-jaga di dalam dunia ini, dan juga harus selalu melekat kepadamu. Tuhan, kami percaya
bahwa Engkau akan terus memberikan kasih karunia kepada kami, dan Roh Kudus-Mu yang sudah Kau taruh di dalam hati kami akan terus nyala-nyala di dalam hati kami Tuhan, dan terus kami mau dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk Ibu Dede yang sudah memimpin hari ini Tuhan. Berkati Ibu Dede Tuhan di dalam kasih sayang-Mu Tuhan, dan biar rakyat dapat mengenal Engkau sungguh ya Bapa, dan membagikan karya di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat Bapa. Bapa yang baik, Ibu Jody yang telah mendorong kami dalam dengaran akan firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dia juga Tuhan, dan Kau berkati kami semua ibu-ibu di sini ya Tuhan, yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu. Kau tahu mereka semuanya dan pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya Bapa bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan sampai dengan waktunya kami selesai di dunia ini Tuhan. Biarlah kami terus mengiring Engkau Tuhan dalam segala kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.